Hari ini kita akan dibuat bingung oleh sebuah tema ini. Uangku, uang Tuhan. Orang-orang yang langsung mencerna tema ini biasanya keluar kata-kata, lalu barangkali begitulah ya. Uangku, uang Tuhan. Lalu banyak pertanyaan di sana. Aku tidak punya hak. Lalu bagaimana kalau aku membelanjakan uang itu? Lalu apakah semua itu untuk Tuhan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu wajar untuk kita gunakan. Apakah ada orang yang mempersembahkan atau memberikan semuanya itu kepada Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah sesuatu yang harus kita jawab. Marilah kita terlebih dahulu membaca nats firman Tuhan. Barangkali masih bisa dibaca ya. Tadi mungkin terlalu kecil, tetapi kalau tidak bisa lagi baca yang di screen ini, yang di layar ini, bisa buka dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 hingga ayat yang ke-24. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat 19. Ibu-ibu sekalian akan membaca ayat 20, kita bergantian hingga ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat ini juga tentu pertanyaan yang sama seperti tema kita ini pun masih muncul. Karena disebut, janganlah mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Hari ini kita diingatkan larangan untuk mengumpulkan harta di bumi ini. Nah, kan tetap saja pertanyaan yang tadi. Lalu, nah, apakah maksudnya semuanya itu? Tema kita ini sebenarnya adalah ayat 20 saja. Tetapi supaya kita lebih mengerti dan paham, bahkan tidak jatuh kepada ekstrim yang lain. Biasa itu. Kalau kita di sini ada bandul, ada di sini saat bandulnya inilah yang netral, jadi ini talinya, ini bandulnya, pemberatnya. Kalau kita tarik kemari, ya. Lalu ini kemudian dilepas, maka kan lari ke sini ya kan? Begitu bandul ya. Lalu kalau di sini adalah ekstrim kanan, maka kemungkinan akan dilawan ekstrim kiri. Kalaulah disebut di sini tidak boleh mengumpulkan harta di bumi. Pikiran kita, kalau kita tidak melihat konteks dan apa yang ingin diberitakan oleh firman Tuhan ini, maka apapun yang kita miliki sekarang ini harus kita habiskan kemana itu dibuat, kepada harta di sorga. Jadi nggak boleh memiliki sesuatu. Nah, apakah itu maksudnya? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Ini tidak berarti kita tidak boleh bekerja mencari uang. Mengapa? Kitab suci bahkan mengharuskan kita pun bekerja.
Ingat itu di dalam kitab Amsal, masih bisa lihat ya. Amsal pasal 6 sampai 8 kita baca bersama-sama. Barangkali yang lebih muda masih bisa lah baca. Tiga ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi justru disuruh orang-orang yang pemalas, orang-orang yang tidak mau bekerja. Sekarang lihat itu semut. Kau lihat semut itu kecil-kecil kan? Dan dianggap waktu itu tidak ada pemimpinnya. Mereka teratur semua. Kalau sedang musim dingin, mereka tidak akan ketakutan makan. Karena apa? Mereka rupanya sudah mengumpulkannya pada musim semi. Pada musim saat mereka bisa mengumpulkan, mereka sudah mengumpulkan. Sehingga pada musim dingin tidak ada kemungkinan mereka untuk keluar karena ada salju. Mereka sudah cukup makanan untuk mereka makan selama musim dingin itu. Hai pemalas, lihatlah si kecil itu. Lihat, mereka mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Mereka sudah membuat sedemikian sehingga mereka tidak perlu khawatir apa yang mereka makan selama ada musim dingin. Lalu itu berarti terbantahkan. Rupanya bukan itu maksud Tuhan. Bukan kita ini tidak bisa mengumpulkan harta, bukan kita ini tidak bisa memiliki harta, bukan kita ini menjadi orang yang apatis saja, begitu saja tidak perlu melakukan sesuatu, cukup makan, minum dan terus menerus di dalam hal yang berkekurangan. Bukan itu maksudnya berarti. Karena firman Tuhan justru mengingatkan orang-orang si pemalas untuk melihat ini, lihat itu semut. Jadi apa yang kita pikirkan atau mungkin terpikir dari tergoda kita tadi di dalam itu, jangan mengumpulkan harta di bumi, terbantahkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Berarti bukan. Bisa ya? Catat. Bukan. Lalu apa? Beberapa ayat yang bisa menolong kita untuk mengerti ini, coba kita perhatikan misalnya. Kita tidak boleh mengumpulkan harta demi harta itu sendiri. Contoh, misalnya ada seorang kaya. Di dalam kitab Lukas 12 ayat 18 sampai 21, saya baca dengan cepat bagi kita. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ada seorang mencari harta adalah untuk harta itu sendiri. Dia berkata di dalam jiwanya, karena sudah banyak panennya, maka lumbungnya yang kecil tadinya tidak memuat untuk semua panennya ini. Lalu dia berpikir, aku harus merombak ini, lumbungku ini, untuk lumbung yang lebih besar. Dan ketika dia sudah mengisi semua lumbung-lumbungnya yang besar itu, barangkali dia melihatnya dan sebentar duduk. Dan dia berkata, hai jiwaku, tenang-tenanglah. Semua sudah beres. Apa nggak beres? Misalnya ada pesta, udah bisa, gampang. Ada hal-hal yang perlu menghina kita, kita tunjukkan ini sudah ada ini. Ada hal-hal yang bagiku barangkali perlu uang dan seterusnya, sudah cukup. Karena nampaknya ini sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Sehingga dia begitu yakin bahwa ini bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Dan dia berkata, hai jiwaku tenanglah, makan minum bersenang-senanglah. Bagimu telah tersedia apa? Telah tersedia segala sesuatu yang gak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut lagi. Tetapi Tuhan Allah berkata, hai engkau orang bodoh, hari ini, malam ini jiwamu akan diambil, engkau akan mati. Untuk siapa itu semua? Untuk siapa itu semua? Dia diingatkan oleh firman Tuhan ini. Dia merasa bahwa harta, bahwa lumbung-lumbungnya yang sudah penuh itu
itulah yang membuat dia bahagia, itulah yang membuat dia nyaman. Dari dahulu Tuhan selalu mengingatkan itu. Di dalam perjanjian lama Tuhan telah mengingatkan mereka, kalau engkau sudah sampai di tanah Kanaan yang penuh dengan madu dan anggur itu, apakah engkau akan menyembah Allah di mana engkau menemukan? Karena Allah di situ Allah kemakmuran, Allah yang disembah di situ yang memberi mereka kemakmuran, itulah yang menjadi memenuhi semua hati mereka. Atau kepada Allah di mana nenek moyangmu engkau sudah menyembah sebelum sungai Yordan itu maksudnya Tuhan mengingatkan mereka dalam keadaan apapun kamu. Dulu kamu di Mesir ditindas, nanti kamu masuk di Kanaan penuh dengan madu dan anggur. Di sana kamu berkemakmuran, dipenuhi seluruh kebutuhanmu. Apakah engkau akan berubah setia ketika engkau telah dipenuhi oleh Tuhan kebutuhan-kebutuhanmu? Ayat yang kita baca ini di dalam Lukas pasal 12 ini, kalau Matius ini, langsung setelah ini dia bahkan berbicara tentang orang yang khawatir. Kalau di dalam pasal 12 ayat 8 sampai 21 ini, dia berbicara kepada orang yang memiliki banyak harta. Dia kira bahwa harta itulah yang akan bisa memenuhi semua. Sama seperti pameo yang sering kita dengarkan itu, hepengdo mengatur portibion. Dan pada tahap-tahap tertentu seakan-akan benar. Engkau mau ke pergi ke luar negeri kan uang. Engkau perlu kesehatan, engkau perlu uang. Engkau perlu happy kan perlu uang. Semua uang. Tanpa uang mana ada bisa kamu bersuka cita dan berbahagia. Itulah yang menyelimuti, itulah yang mendominasi pikiran si kaya ini. Dan dia berkata, tenanglah engkau jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripada. Selesai kau. Tuhan sedang mengatakan, Anda tidak aman dan nyaman di dalam apa yang kamu punya. Kita harus terus hanya bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh mengumpulkan harta secara egois. Saya sengaja mengutip ini, ayat 19 itu dari NIV, ini bentuk terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris. Dia mengatakan itu dalam bentuk begini, kalau bahasa Indonesianya, janganlah menumpuk, ini yang diterjemahkan, untuk dirimu sendiri. Kalau di dalam, masih bisa nggak terlihat kursor saya ini? Masih bisa ya? Ini ya, terlalu kecil barangkali, tapi ini. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Rupanya ancaman, rupanya peringatan keras kepada orang yang memiliki. Jikalau engkau tidak kaya di dalam Tuhan, atau di dalam bentuk ini, jikalau engkau tidak mengumpulkan hartamu di sorga, engkaulah orang yang paling malang. Kemanakah itu semua? Kemanakah semua yang engkau kumpulkan itu? Jiwamu sedang terancam. Engkau akan diambil. Kemanakah engkau akan menitipkan semua yang engkau miliki itu? Hari ini diingatkan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh bergantung. Kita tidak boleh bersandar kepada semuanya itu. Celakalah orang yang bersandar kepada apapun kecuali kepada Tuhan. Diingatkan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati kita selalu mengikut harta kita. Misalnya Mazmur 62 ayat 11b dikatakan begini, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Harta ini membuat kita sangat-sangat terpengaruh. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada.
Jadi bagaimana kita membuat segala sesuatunya? Apakah itu yang paling berharga bagi kita? Apakah itu harta kita? Kalau iya, memang disitulah hati kita. Ke sana saja pikiran kita. Ke situ saja pikiran kita. Apapun yang dibicarakan orang, harta kita itu juga. Dan seterusnya, kita akan terus menerus memikirkan yang satu itu. Tuhan mengingatkan, jangan kamu menumpuk hartamu di dunia ini. Jangan engkau membuat segala sesuatunya menjadi yang terutama di dalam hidupmu. Karena apa? Pada akhirnya hatimu akan tertuju di sana. Orang yang mengejar harta, mencintai uang, atau pikirannya, hatinya, pasti orang yang tertuju pada uang. Orang yang mengejar harta di surga selalu memikirkan bagaimana ia menyenangkan, memuliakan Tuhan. Maka pertanyaan ini menjadi penting, ada dua pertanyaan. Mana yang lebih banyak mendominasi pikiran kita? Ini harus kita jujur jawab. Bagaimana saya bisa mempunyai uang yang banyak? Itu dulu yang pertama. Segala sesuatunya. Bagaimana ya? Legal atau tidak legal terserah. Bagaimana supaya aku dapat yang lebih banyak? Bagaimana supaya semakin bertimbun hartaku? Selalu saja. Bahkan di dalam doa pun bisa saja kita egois. Tahu doanya bagaimana? Sekitar-sekitar situ saja. Hartaku, Tuhan supaya banyak iniku, supaya bertambah iniku, bagi yang sudah ada. Bagi yang tidak ada, Tuhan supaya ada iniku, supaya ini, itu. Bisa. Sekarang coba bandingkan, bagaimana saya bisa menyenangkan Tuhan atau memuliakan Tuhan? Ini harus kita jawab jujur, mana yang lebih mendominasi? Ada orang, hamba Tuhan mengatakan, ngetesnya itu, coba doamu selama ini diakhiri kukah, katanya begitu, atau engkau-mu. Misalnya, Tuhan suamiku. Salah kah? Enggak salah. Mana ada salah? Enggak ada yang salah. Tuhan anak. Salah? Tidak. Hartaku Tuhan, usaha suamiku Tuhan, saat ini anak-anakku Tuhanku, iniku Tuhan, bereku Tuhan, iniku Tuhan. Adakah kira Tuhan, pakai kami semua menjadi alat kemuliaan-Mu. Gunakan aku yang lemah ini menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mana. Alat tes ini itu akan membuat kita gampang. Kemana sebenarnya kecondongan kita? Harta kita yang sesungguhnya itu apa? Apakah kepuasan, apakah keperluan, apakah kebutuhan kita, atau justru adalah sekarang ini untuk Tuhan? Yang satu tidak salah, tetapi menjadi tidak benar ketika kita tidak pernah mengatakan anakku itu, suamiku itu, usaha suamiku itu, usaha kami itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang dipersoalkan. Tadi dikatakan, tapi itu bagian terakhir nanti, dikatakan kumpulkan juga harta, tetapi di sorga ya. Bagaimana ini mengumpulkan harta? Kalau saya menyelidiki, tetap itu adalah mengumpulkan harta, tetapi bentuk motivasi dan tujuannya menjadi berbeda. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita teliti hati dan pikiran kita, supaya kita masuk di dalam apa yang diinginkan Tuhan. Kalau Tuhan katakan janganlah mengumpulkan harta di dunia karena ngengat dan pencuri. Kalau ngengat itu merusak, itu bisa membuat karatan. Kalau pencuri itu bisa mengambil sehingga kita tidak memilikinya. Itu sangat-sangat benar, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam bentuk yang lain bisa hilang. Dalam bentuk yang lain bisa rusak. Oh, tidak rusak dan tidak hilang, perhatikanlah. Semua juga akan merosot pada akhirnya. Ya, saya hanya membaca sebuah
Ini kan ada beberapa anjuran. Orang-orang muda bertanya, bagaimana kami membuat rumah, ya kan? Nampaknya dia sudah punya uang. Jadi ada komunitas-komunitas seperti itu, saling mendukung, saling memberi saran, ya. Sekarang ini dengan sosial media itu sudah cukup banyak orang seperti itu. Saya kira banyak juga orang yang berhikmat di dalamnya. Lalu dia menularkan penelitiannya begini. 80% yang diteliti, orang yang membuat rumahnya besar menyesal setelah tua. Kecapean dia. Kecapean dia apa? Mengurusnya. Iya. Lengkap semuanya, ya kan? Lantai 2. Akhirnya kamar di lantai 2 nggak pernah lagi dibersihkan. Jadi makanya tunggu dulu. Jangan-jangan kita membuat repot diri sendiri, ya kan? Dulu untuk apa itu dibuat? Karena barangkali untuk pamer sama orang, ya kan? Fungsinya barangkali juga tidak begitu hebat sekali. Itulah contohnya. Ada orang, ya kalau tetap sih bisnisnya besar boleh. Membeli mobil yang mahal-mahal, lalu lama-lama kan menurun. Ada juga yang menyesal. Itu diteliti loh, diteliti. Saya pikir-pikir betul juga ya. Jadi perlu juga berhikmat, perlu juga kita mengevaluasi mengapa dunia ini yang mempengaruhi kita, bukan dunia ini yang kita pengaruhi. Ada masih banyak contoh yang bisa kita lihat. Rupanya memang ngengat dan karat pencuri dalam bentuk yang lain akan menggerogoti harta kita di dunia ini. Ada orang yang senang saja, dia bisa menikmati hidupnya, dia tidak repot. Biasanya itu orang-orang di barat sudah mulai begitu. Mereka simpel saja, toh akan tinggal kok. Walaupun bisa sampai ke ekstrim tadi, ekstrim yang satu lagi kan ada juga. Mereka misalnya tidak mau direpotkan dengan anak-anak, jadi mereka cukup investasi saja atau mereka depositokan uangnya sampai tua, sampai mati. Mereka bisa menikmatinya. Mau berkeluyuran udah cukup sih. Jadi mereka tidak perlu menambah. Saya pikir ini pun adalah bentuk ekstrim yang lain. Tetapi perlu juga kita perhatikan, lihat ada hal-hal yang barangkali juga apa yang kita idam-idamkan untuk boleh menunjukkan eksistensi kita ini di tengah-tengah dunia ini, itu justru menjadi beban dan bisa membuat kita terjerat oleh demi sesuatu yang kita tidak tahu apa gunanya. Kita bisa mengorbankan semuanya. Termasuk integritas kita korbankan. Kita ingin tampil dan terlihat wah hebat di sana. Tuhan katakan, apakah itu masih bagianmu anakku? Kalau dibully dia saya ingin titipkan. Bukan kita lagi lah itu. Bukan kelas kita lagi lah itu. Anda bisa punya, tetapi Anda jangan terjerat dengan hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi. Untuk membiayai gengsimu itu, engkau harus mengeluarkan banyak uang yang sebenarnya tidak perlu. Saya harap kita bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Memang ya, ngengat dalam bentuk lain, pencuri dalam bentuk yang lain, menggerogoti. Karena apa? Kita tidak tahu menempatkan diri di dalam semuanya itu. Ketenangan itu dan melihat kemuliaan Tuhan itu akan membuat kita semua tidak akan terjerat oleh apapun. Kita bebas, kita menikmati apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, tanpa pernah kita stres justru, karena semua apa yang kita inginkan itu. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Hidup kita tergantung pada pandangan mata kita. Mata adalah pelita. Kalau matamu baik, ayat 22, artinya mata kita diarahkan kepada harta surgawi. Karena itu konteksnya, kepada kemuliaan Tuhan, maka teranglah seluruh tubuhmu. Artinya hidup kita akan baik. Kalau matamu jahat, artinya mata kita diarahkan kepada harta duniawi, diarahkan. Istilah yang dipakai nanti oleh Paulus mencintai. Nanti akan dikatakan ini lagi, jangan mempertuan, nanti saya ada sedikit saya jelaskan itu. Jadi mencintai, mempertuan di sini dipakai itu.
Jadi bukan tidak memerlukan, itu ekstrim yang lain lagi. Rak perlu beheweng di pertibion. Holat surgoi nama haraja benua kijangnya, salah juga. Perlulah uang, masa nggak perlu uang. Tapi mencintai, mempertuan, itu yang menjadi salah. Gelaplah seluruh tubuhmu, artinya hidup kita jadi jahat. Karena sudah semua uang. Keluarga pun tidak begitu penting, karena uang. Memperebutkan harta warisan, bayangkan. Saya tidak tahu data apapun di tengah-tengah kita. Tapi kalau ada di antara kita yang seperti itu hari ini, kita harus merenungkan. Kakak beradik yang dari dulu bermain bersama, disuapi oleh bapaknya, mereka barangkali berrekreasi ke satu tempat, lari-lari. Dari dulu, terus begitu. Kalau ada yang terluka semua menangis, aduh adikku sedang sakit. Bawa mak ke rumah sakit, adik kita demam. Iya adikmu lagi demam ya nak, iya semua berdoa. Setelah besar, pembagian harta warisan, berperkara di pengadilan pun jadi. Dipenjarakan pun itu. Maaf kalau saya, biar mati itu. Jahat kali itu. Orang yang mengatakan seperti itu, dari kayak daya tekannya itu pun, saya akan mengatakan, kau pun kayak nampaknya jahat juga. Ngerti maksud saya? Kita biasanya menuduh orang lain jahat, tanpa pernah mundur. Apa rupanya yang tidak bisa diselesaikan? Jadi kalau hati kita sudah terpaut di situ, memang jahatlah. Nggak bisa itu sama dia, nggak bisa itu. Dibicarakan dengan baik, dengan adil. Bukankah Abraham menyuruh kepada keponakannya itu Lot? Kayaknya udah susah ini sekarang ini. Kau ambil kiri atau kanan? Kalau kau ke kiri, aku ke kanan ya. Abraham, pamannya itu, lebih tua dari dia. Bahkan dialah yang membawanya. Dia yang membawa. Karena sudah ditinggal ayah dan jadi termasuk orang yang dipelihara Abraham itu. Waktu itu masih Abram namanya. Kemana? Kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Disuruhnya, keponakannya itu memilih. Lah, coba lihat. Di sana banyak sungainya. Ada banyak di situ. Oh, hal-hal yang baik. Cocok untuk peternakan. Karena ternak mereka waktu itu banyak sekali. Kiri laku katanya. Oke, kalau di kiri, aku di kanan. Saya hanya sampai di endingnya saja. Rupanya Lot mengalami kesusahan, dia diperangi, dia dirampok di sana. Untung saja Abram menolong dia memerangi. Menanglah Abram kan, menang dia justru dirampas lagi harta. Itulah peristiwa dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Artinya apa? Ternyata Abraham lebih banyak, kalau harta yang kita jauh lebih banyak memiliki harta di kemudian. Abraham yang menyerahkan, udahlah pilih kiri kanan. Oh kiri, aku kanan. Coba renungkan ibu-ibu, bukan kurang panjang Tuhan memberkati kita. Kalau itu yang mendominasi, memang jahatlah katanya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ini firman Tuhan loh. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta. Cinta akan uang, cinta uang. Jadi di sini kata cinta dipakai, nanti bagian terakhir di dalam nats kita ini dipakai dipertuan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Memang mengerikan sekali godaan uang ini. Iya, ada orang yang miskin pun bisa sampai teganya ditipu oleh orang kaya, itu uang. Korupsi itu, kalau saya membicarakan secara bahasa sosial,
Tahukah kita maksudnya itu? Siapa yang korupsi itu coba? Orang-orang kaya. Lalu itu kan digunakan untuk apa? Coba, pada masa Covid pun ada korupsi. Saya ingin membahasakannya dengan bahasa sosial begini. Mau mati kau mati di situ kau. Covid kau Covid di situ. Yang penting aku beruntung. Ada orang yang berani membuat boraks atau apa satu lagi untuk yang mati suntik boraks dan formalin ke makanan. Kalau kita bahasakan gini itu ibu-ibu supaya jelas. Mau kanker kau mau kanker mamamu, mau kanker kalian sekeluarga, terserah mau kanker kau. Yang penting aku dapat uang, kan itu? Iya, nggak kemana-mana, itu mungkin terlalu kasar. Tetapi sebenarnya itu, orang karena uang, semua mau dikorbankan. Coba kalau direnungkan, ada orang yang penyakitan kanker. Karena ke situ arahnya itu nanti, ke situ arahnya. Tapi tega-teganya dia mau mati, nggak punya orang tua pun, anak-anak nggak pedulian dia. Yang penting dia dapat uang. Ada orang yang merambah hutan, membabat hutan di mana-mana. Saya selalu ingin membahasakannya dengan begini. Mau bermaupan bahasa Batak, dihanyutkan oleh sungai ini pun, bandang kan? Mau longsor di mana-mana, mau tertimpa kayu rumahmu, mati banyak orang, nggak peduli aku. Yang penting aku punya uang. Jelas ya? Karena cinta uang. Itu membuat kita menjadi tega. Tidak ada lagi. Nggak terpikirkan itu. Sekiranya bahasa-bahasa seperti ini kita tularkan kepada orang. Sebenarnya engkau sedang berbuat, mau mati kau mau penyakit kanker mamamu, bapakmu, semua bermatian, susah hidup kalian, tidak penting bagi saya. Yang penting aku beruntung, ku buat borak sama formalin ini dalam makanan. Tak peduli dia itu. Apakah dia nggak tahu? Tahu, sering sekali kok diberitahu itu adalah pemicu kanker. Tapi begitulah teganya. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya. Kata terang menunjukkan pada mata tadi. Jika cara pandang kita terhadap uang, itulah segala-galanya bagi kita. Mau berhanyut orang gak peduli bagi kita. Kita tidak tega misalnya kalau kita rugi atau berkurang keuntungan kita demi orang lain. Kita tidak peduli, maka betul-betullah gelaplah kegelapan itu. Kalau itu, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kata kegelapan menunjukkan sifat kita yang berdosa. Kita memang sudah ada dasar berdosanya. Kita sudah dilahirkan di dalam natur itu. Lalu kalau dipancing dengan mata kita yang mata duitan itu, uang yang penting, dan itulah yang mendominasi saya, itulah yang membuat saya bahagia, itulah segala-galanya bagi saya, semakin ngerilah. Maka ditindas semua. Yang penting aku dapat uang, yang penting aku beruntung, yang penting aku bisa menumpuk banyak harta. Maka yang lain mau hancur-hancuran, mau apapun yang terjadi, tutup mata, tutup telinga, aku bisa menikmati. Betapa gelapnya kegelapan ini. Hati kita yang memang sudah berpotensi untuk melakukan dosa, dipancing lagi dengan mata duitan itu, cinta duit itu, diperbudak oleh duit itu. Maka apa yang terjadi ibu-ibu? Kita akan menjadi sangat jahat, sangat gelap. Tak seorang pun dapat mengabdi. Ini bagian terakhir untuk apanya? Pengantarnya. Masih pengantar ya, tapi intinya nanti sedikit saja. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ayat 24. Kata tuan di sini bahasa Yunaninya kurios, yang mengandung arti pemilik, owner. Kata mengabdi atau memperhambakan diri itu adalah bukan pelayan. Seorang pelayan memang bisa bekerja pada dua majikan, ya bisa kan? Apalagi sekarang ini kan.
ya ambil pekerjaan sampingan istilahnya. Ada kerja core-nya yang intinya. Lalu dia nanti bekerja kalau malam ke tempat yang lain, itu bisa. Tetapi kalau budak nggak bisa. Memang itu harus milik seorang. Jadi kita ini budak, doulos. Sehingga tidak mungkin seorang hamba bisa mempunyai dua tuan. Tidak bisa. Jadi Tuhan itu mengharapkan kesetiaan total. Memilih dia. Dialah yang menjadi pemerintah, yang memerintah kita. Begitu. Tidak dia mau. Oke, sekali-sekali perintah iblis lakukan. Sekali-sekali kamu menyembah iblis, sekali-sekali. Enggak. Aku tidak mau seperti itu. Kepada di kitab Wahyu itu dikatakan, kalau tidak dingin nggak usah panas saja. Jangan sum-sumku. Jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Kalau nggak dingin ya panas. Kalau nggak panas, sekalian aja dingin. Kata firman Tuhan. Jadi dia adalah Allah yang cemburu. Tidak mau dia diduakan. Tahu ibu-ibu cemburu kan? Tahu lah. Masa nggak tahu cemburu? Mau ibu-ibu? Mah, nanti aku ke sana ya. Kemana? Pasanganku, selingkuhanku yang di sana itu. Ya nggak apa-apa Pak. Ada gitu. Jangan kuda kok kayak gitu. Lagi orang Batak ya kan. Mana bisa ditawar-tawar gitu. Buatlah. Maka saya lihat nyanyi itu walaupun salah ya. Molo minum doho nggak apa-apa lah. Alai unang katanya kan. Kebelet Tuhan kan ada lagi itu ya. Nanti pisau inilah salah juga sih ya. Tapi maksudnya tidak ada orang yang rela di sini diduakan. Amin. Ada nggak? Begitu tah Tuhan nggak mau dia diduakan. Ada nggak yang mau suami kita pergi ke sana? Maaf katanya sambil digandeng depan. Oh iya, selamat bersenang-senang ya Pak. Ada. Libas terus. Lagi kita orang Batak ya kan. Libas. Karena apa? Kita tidak sudi diduakan. Kita tidak sudi untuk dibuat nomor 2. Maju dari 2. Nggak mau. Begitulah Tuhan. Rupanya madunya yang menduai, yang menyelingkuhi adalah siapa? Mamon. Nah, ini kata Mamon. William Burke. Mamon berasal dari suatu kata yang berarti mempercayakan. Jadi mempercayakan rupanya. Harta ini ada yang mempercayakan. Jadi ini adalah subjeknya dalam bentuk aktif ya kan? Mempercayakan. Berarti ada orang yang dipercayakan. Semua harta itu adalah yang dipercayakan. Dipercayakan siapa? Dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu sebenarnya kata Mamon. Jadi ada harta Tuhan percayakan untuk kita kelola. Dikelola. Maka kita harus menjadi yang pengelola yang baik. Itu harusnya. Tetapi kata itu saking nikmatnya, saking besarnya godaannya, dia menjadi bukan lagi yang dipercayakan. Diberikan untuk dikelola. Tetapi dia sudah menjadi yang dipercayai. Jadi ada Tuhan yang memberi, namanya Mamon, berkat. Rupanya saking nikmatnya ini, berkat ini, dan menggodanya dia, bukan lagi kita melihat siapa yang pemberi, tetapi pemberiannya ini menjadi Tuhan bagi kita, menjadi kita sembah, kita percayai. Maka akhirnya Mamon menjadi dewa dalam hidup manusia, lalu ditulis dengan huruf besar, akhirnya huruf besar. Jadi dia seakan-akan pribadi. Mamon itu sebenarnya hanya pemberian untuk kita kelola. Jadi kalau mamon itu kita kelola, itu baik. Tapi kalau mamon itu sudah menjadi tuan, nah itu yang salah. Kan dia jadi disembah. Engkau tidak boleh menyembah atau mengabdi kepada dua tuan. Yang satu tuan yang pertama siapa? Tuhan. Yang satu tuan yang kedua mamon. Tidak boleh. Kamu harus pilih. Kamu memilih Mamon menjadi Tuhanmu atau Tuhan. Terserah. Tentu Tuhan Yesus ingin mengingatkan supaya mereka mempertuhankan hanya Tuhan, bukan yang lain, termasuk Mamon. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta
mencuri. Setelah kita pelajari, Tuhan tidak sedang mengajarkan kita untuk tidak mencari. Tuhan tidak sedang mengajak kita untuk boleh mengumpulkan harta, memiliki sesuatu. Bukan. Banyak tokoh dalam Alkitab adalah orang-orang yang kaya. Tidak semua orang yang kaya. Katakanlah Salomo, Daud, itu adalah Abraham, seperti yang saya katakan tadi, adalah kelompok-kelompok yang kaya. Pernahkah Tuhan cela mereka di dalam kekayaannya? Tidak. Karena apa? Mereka benar. Abraham itu kalau sedang mempersembahkan, dia persembahkan kepada Tuhan. Dia buat semua itu yang terbaik kepada Tuhan. Daud, Salomo, kita tahu itu. Mereka tidak tanggung mengerahkan semua hartanya untuk apa? Untuk kerajaan Tuhan. Contohnya membangun bait Allah. Ada orang-orang kaya di dalam perjanjian baru, misalnya kita lihat itu. Mereka mendukung pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, Petrus, dan murid-murid yang lain. Lalu Tuhan katakan, ini adalah hamba-hambaku. Lydia, saya kira adalah salah satu yang menjadi inspirasi dari grup ini atau persekutuan ini, Ibu Lydia. Ibu Lydia, itulah sebabnya kalian itu suka pakai baju ungu kan? Karena Lydia itu penjual. Iya. Tanya nanti pengurus kita. Ada kaitannya di situ. Dari situ saja, Ibu Lydia ini tidak anti kekayaan kok. YPDP ini tidak anti kekayaan kok. Bukan. Tetapi yang diharapkan adalah jangan menumpuk kekayaan itu untuk dirimu sendiri. Sama seperti orang yang kaya di dalam kitab Lukas tadi, senanglah engkau jiwaku, engkau telah mengumpulkan, aku telah mengumpulkan banyak harta, bersenang-senanglah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Mati kau nanti malam, kata Tuhan langsung sama dia. Karena di ujungnya dikatakan, demikianlah orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Sekarang rupanya harta itu bukan untuk diri kita sendiri. Sama seperti tema itu adalah untuk Tuhan. Baru pertanyaan yang pertama itu saya akan jawab. Untuk Tuhan? Apa maksudnya? Tetapi jika ada seorang memelihara sanak saudaranya, apalagi berarti tabunglah, investasikanlah hartamu di surga. Itu maksudnya. Bagaimana cara menginvestasikannya ya? Sekarang ini kan ada investasi, Bitcoin, ada saham. Ya mungkin paling mudah itu barangkali tabungan berjangka, ya kan? Bolehlah, ya kan? Itu ngertilah saya itu. Tetapi itu kan masih sama manusia. Di dunia ini maksud saya. Tetapi itulah contohnya. Di manakah ibu-ibu mau membuat saham? Kira-kira begitu ini. Jadi misalnya ini adalah ahli perbankan lah ini. Biasanya mereka itu diminta pendapatnya. Di mana kami mau nanam saham? Jadi para pemain saham itu sebenarnya itu agak mirip juga, main judi juga itu. Mirip, walaupun legal ya, legal. Oke, saya tidak sedang membicarakan kalau begitu. Nanti suatu ketika kita bahas detailnya ya. Tapi mereka itu misalnya tarik saham dari sini untuk membeli ini. Karena mereka selalu ada mentornya untuk ini akan turun ini. Balikkan ke sini. Jadi itu saja dipermainkan. Bisa satu hari itu mereka beruntung banyak sekali. Tanpa kerja. Hanya tarik, masukkan sini, masukkan ke sini. Mereka tahu emas akan sebentar lagi dibelinya emas banyak-banyak. Lalu ini akan stagnan beberapa bulan. Ditarik dulu dana itu. Untuk dimasukkan ke sana. Lalu ini nanti berkembang di sini. Mereka tahu emas akan diambil dulu ini. Nanti emas. Terus berkembang. Nah kira-kira itulah yang ingin diajarkan ini. Tapi jangan harap supaya banyak uang. Sekarang Tuhan katakan, tanam, investasikan hartamu di sorga. Bagaimana caranya? Kalau cara menginvestasikannya di bank, datanglah ke teller, tanya aja di situ, udah tahu mereka itu. Bagaimana cara supaya saya membuat deposito berjangka, yang berapa tahun Bu, yang berapa bulan, nanti ya dia cari, gampang lah itu ya kan? Ada?
Mau seperti yang saya katakan tadi, ada penasehat atau mentor ibu-ibu untuk bapak, bukan di sini kamu tahu. Tapi kalau ibu-ibu mau tanya saya, tanya firman Tuhan, bagaimana menginvestasikan uangmu di sorga, nah inilah. Yang pertama, itu dikatakan memang untuk dirimu sendiri, maka untuk dirimu sendiri dan keluarga secara proporsional. Tadi kita sudah katakan, bukan untuk dirimu sendiri ya. Matius 15 ayat 6-9, ada yang ekstrem di situ. Mereka mengatakan, kami sudah mempersembahkan kepada Tuhan. Sudah kami buat semua persembahan kepada Tuhan. Jadi nggak ada lagi untuk orang tua kami. Apa kata Tuhan? Kamu munafik. Jadi memelihara keluarga adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan. Ada orang yang sampai ekstrim, ibu-ibu, semua hartanya dikasih ke gereja. Tidak ada lagi hartanya, ini untuk Tuhan semua. Lama-lama jadi mengemis dia. Meminta-minta kepada kawannya untuk makan. Salahkah? Salah. Jadi kamu gunakan itu untuk dirimu, memelihara hidupmu. Itu adalah sesuatu menginvestasikan kepada kerajaan Allah di sorga. Amin. Di sini dulu, jangan jadi ekstrim juga. Anti YPDPA ini, YPDPA ini pelayanan. Lalu ibu-ibu jual semua hartamu, kasih kepada PDPA. Saya sih senang-senang aja. Tapi lama-lama ibu-ibu menjadi minta-minta lah. Tolonglah Pak Ramlan, gak ada lagi gula kami, beras kami. Anda perhatikan, catat ini ya. Ini bagian yang pertama, saya mau tidak menjadi ekstrim ibu-ibu. Coba kita baca, 1 Timotius 5 ayat 8. 3, ya. Tetapi, jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Bayangkan. Ya, jadi ibu-ibu harus menginvestasi kepada anak-anak. Kalau bisa membuat anak-anak itu baik, bergizi makanannya, buatlah ibu-ibu ya. Jangan terlalu celit. Udahlah Indomie lah tiap hari. Gampang. Enggak lah ya. Kita harus menginvestasikan kepada anak-anak. Prabowo sekarang sedang memikirkan itu. Mengapa Indonesia ini bodoh-bodoh? Apakah benar? Nanti kita lihatlah program-programnya ya. Tapi dia melihat ini kurang gizi nih. Anak-anak Indonesia ini perlu dikatakan. Bagaimana ibu-ibu? Karena ada yang sampai ekstrim seperti itu. Saya tidak perlu ceritakan. Ada. Sampai celitnya makan ikan mas pun yang 2 kilo itu bisa 5 hari. Potong-potong kecil-kecil. Hemat. Belajar juga lah. Berapa sih protein yang dia perlukan seorang anak? Berapa sih hal-hal yang diperlukan seorang anak? Ya, kalau bisa, kalau tidak bisa berdoa, buat kreativitas. Seperti kitab Amsal itu kan, seorang ibu katanya mau membuat lengannya kuat untuk bisa membiayai anak-anaknya. Dia tidak mau makanan yang gampangan, istilahnya. Iya, nggak mau dia memberikan anaknya makanan-makanan yang gampangan. Jadi seorang ibu kreatif, nggak harus mahal sih, ya. Kalau ibu-ibu kebetulan punya uang, udah terlalu repot, yang mahal sedikit pun boleh. Jadi jangan menjadi tidak mengurus anak. Udah kurang gizi pun, padahal uangnya, investasinya, emasnya, tapi anak-anaknya kurang gizi. Perhatikan, kamu ini lebih buruk kamu dari orang tak beriman. Ya, selesai dulu ya. Jadi jangan ekstrim, bisa. Tapi yang kedua ini loh. Untuk kaum miskin dan orang yang kesusahan. Mari kita baca Matius 25, 37 sampai 40. 3 ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu,
sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Berarti uang kita adalah uang Tuhan. Caranya bagaimana? Bagaimana supaya uang kita itu bisa kita investasikan di surga? Kita simpan di surga. Bagaimana ini? Kalau kamu lakukan kepada orang yang kecil. Nggak pernah kami lihat Tuhan Yesus masuk penjara lalu kami kunjungi. Atau haus kau atau lapar kamu. Enggak. Apa yang kamu lakukan? Maka mereka bertanya, kapan? Karena Yesus memuji mereka. Memuji mereka. Hai orang-orang percaya hamba-hambaku. Engkau telah memberikan aku makan ketika aku lapar. Engkau telah memberikan aku minum ketika aku haus. Engkau telah mengunjungi aku ke penjara. Engkau telah memberikan pakaian ketika aku telanjang. Hah? Kapan? Mana pernah? Kapan kami memberikan engkau makan Tuhan? Kapan kami memberikan engkau minum ketika engkau haus? Maka jawab Yesus apa? Dan raja itu, mulai dari situ, 3 ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ibu-ibu, uang yang kita miliki itu enggak milik kita semua itu. Ada orang-orang kecil di sana. Ada orang-orang yang memang membutuhkan itu. Maka di sini bukan hanya kaum miskin ini. Ada kalanya adanya uangnya, tapi setahu bagaimana nggak bisa dicairkan. Tolonglah ibu, tolonglah Eda. Kamu lihat memang harus cepat-cepat tergerak hatimu. Karena itu sama seperti memberi kepada Tuhan. Sama seperti menginvestasikan hartamu di surga. Karena apa yang kamu perbuat kepada yang paling hina ini, apa kata Tuhan? Engkau berbuat itu kepadaku. Berarti uangku adalah uang Tuhan. Sudah kuberikan kepada Tuhan. Dengan jalan bagaimana? Memberi kepada orang miskin. Tadi dengan jalan bagaimana? Membuat semua keluargaku nyaman. Membuat anak-anakku bergizi. Anak-anakku teratur semua. Keluargaku teratur. Ku buat menjadi teratur. Rupanya itu sudah menginvestasikan hartaku di sorga. Memberi orang-orang miskin. Harus cepat-cepat kita ini tersentuh dengan itu. Janganlah kita ini makannya pun sampai kolesterolan. Orang banyak nggak makan. Udah dilarang dokter. Jangan lagi terlalu banyak makan yang enak-enak ini, ibu. Nah, tapi sama orang lain, barangkali cara yang terbaik untuk mengurangi kolesterol berbagi dengan orang miskin. Coba. Mungkin berbagi juga dengan orang miskin. Kadang-kadang lihatlah itu orang-orang yang berkekurangan. Jangan hanya lihat yang berlebihan. Teman-temanmu yang wah itu, dia seperti ini, aku harus seperti ini. Iya, itu fenomena itu dulu waktu bapak saya polisi. Di apa itu asrama-asrama itu kan begitu. Pak, pangkatmu sama pangkatnya sama, kau pun lebih tinggi. Mereka sudah punya sepeda motor, katanya. Akhirnya, oh iya ya, dia pun beli sepeda motor. Jadi orang lain yang membuat dia membeli sepeda motor. Barangkali begitu juga dalam dunia persilatan kita sekarang ini, apalagi sosial media yang hebat ini. Dia ada ini, aku pun ada. Barangkali nggak perlu ibu-ibu itu. Jadi jangan hanya melihat di situ. Lihat yang miskin-miskin. Aduh Tuhan. Nggak bisa lagi makan. Sisihkanlah ini bagi mereka. Udah ada 2 ya. Bagaimana cara menginvestasikan uang kita di surga? Pertama, keluarga. Yang kedua, iyalah kepada orang-orang yang kekurangan. Jangan dimakan sendiri terus. Ketiga, untuk apa? Coba kita baca ini agak panjang pun, tapi kita baca. Ini jemaat di Makedonia. 1 Korintus 8 ayat 6 sampai 9. 3 ya. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu kepada kami,
Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Stop dulu, stop. Ayat 7 ini waktu saya perhatikan dengan baik. Kenapa ya hendaklah demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Mereka kaya dalam hal apa? Coba, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan membantu, kaya dalam kasihmu terhadap kami. Tetapi ada kekurangan jemaat di Korintus. Dompetnya tak bertobat. Bisa kah begitu? Bisa. Pelayanannya hebat ini. Tapi kalau sudah memberi, ditahan-tahan terus dompetnya itu. Jangan pernah lepas. Maka pernah satu hamba Tuhan, waktu kami ada membuat misi, dia katakan begini, ibu-ibu angkat dompetmu, pasti banyak uang di situ. Kami angkatlah. Iya kan ibu ya? Kami kirain nanti terlihat dipegang kuat-kuat. Yang jatuh itu milikmu, yang terangkat untuk Tuhan. Salah rupanya, harusnya jatuhkan kan supaya banyak. Wah, kumpul semua katanya. Iya kami kumpul lah. Iya, 20 juta waktu itu ya. Waktu 20 juta. Iya. Angkat dompetmu katanya, kami angkat masing-masing. Yang jatuh milikmu, yang terangkat milik Tuhan katanya. Terangkat ini masih ada uang 100.000 saya rupanya. Ada yang perlu juga begitu dengan kita. Baikkah mereka? Baik. Lihat baik, semua dalam semua hal baik. Tetapi jemaat di Korintus itu sudah berapa kali Paulus katakan, nanti jangan tunda-tunda lagi ya. Katanya kepada jemaat di rumah. Rupanya mereka menunda-nunda. Ada orang seperti itu. Dijualnya rumahnya. Nanti kasihlah kepala pelayanan kepada misi. Dijualnya rumahnya 500 juta. Lalu disisihkan, kasihlah 10 juta nanti. Lama-lama ditahan. Ini berkeluaran terus. 10 juta. Gimana ya? 5 juta lah. Tinggal dia sih. Terlalu lama ditahan. 2 juta pun udah cocok lah. 2 juta. Akhirnya 500.000. Tak percaya, cobalah. Maka dikatakan, bersegera lakukan. Udah ada niatmu. Dan Tuhan katakan, dia tidak tanggung-tanggung. Dia ingat dan dia tahu semuanya. Bukan karena saya sedang seorang hamba Tuhan mau mengatakan itu kepada. Tidak. Ibu-ibu harus yakin bahwa dia tidak lupa akan semua yang kita perbuat. Amin. Amin. Maka kalau kita teruskan nanti pembacaan, jangan ditunda-tunda ya. Langsung berikan. Udah lama. Saya tahu itu pergumulan orang yang menunda-nunda. Seperti yang tadi, udah mulai disisihkan. Udah mulai habis yang lain. Dicopotlah dulu satu ini. Semakin enak copotnya. Aduh, 2 minggu lagi ke PDPA atau kemana lagi ke gereja. Oke, PDPA kayak ngeri kali. Akhirnya 500.000 dari 10 juta. Adakah yang seperti itu? Bisa aja ada pengalaman. Kalau sudah sempat masuk, udah susah keluar. Katanya itu rumus ibu-ibu. Di kaum bapak-bapak itu agak dibicarakan. Oh, kalau udah ke ibu, kalau udah sempat masuk, susah keluarnya. Maka Paulus katakan itu. Cepat-cepat ya. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan. Karena kamu telah mengenal ini. Berarti kita memberi kepada pelayanan ini. Berarti itu memberi kepada Tuhan. Coba kita baca ayat 9 saja. 3 ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Lihat, Yesus telah rela menjadi miskin. Jadi kalau kamu memberi kepada pelayanan itu sama saja kamu menyenangkan hati Tuhan yang telah menjadi miskin begitu. Memberi kepada Tuhan kan, uangku, uang Tuhan kan, atau menginvestasikannya. Bagaimana cara menginvestasikan? Bagaimana cara mengumpulkan?
Ini, bagaimana? Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga hangat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bagaimana? Yang ketiga ini adalah untuk pekerjaan Tuhan. Sedikit saya sharingkan ini, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu kami sebagai pengurus, saya ketua di sini, ketua yayasan sekarang ini, memang ya berat, kesulitan pendanaan kita sekarang ini. Hanya contoh saja lah ya. Akhirnya kita harus putuskan rapat evaluasi yang harusnya biasanya kita keluar kota. Nah, enggak boleh lagi. Harus Zoom. Murah meriah. Walaupun pertimbangannya kami lihat Zoom itu masih efektif. Masih efektif. Tetapi sesungguhnya jauh lebih baik kalau tatap muka. Hitung-hitung tatap muka berapa? 10 jutaan gak kemana. 10 juta, udah gajinya 3 ke 4 staf. Nah, kira-kira begitu. Kami kan harus berpikir ke sana. Gaji stafnya gimana? Udah terpotong terus. Gak pernah lagi 100%, 75%. Apakah mengeluh? Enggak. Boleh kalian lihat. Tidak ada yang mengeluh di dalam yayasan kita ini, tidak. Tapi bagaimanapun pelayanan harus didukung. Waktu kita ada pelayanan di satu tempat dari agama lain kan datang. Karena anugerah Tuhan ya. Mana aja. Harus tiap minggu, saya sudah pengalaman. Kita harus jor-jori mereka doktrin-doktrin dasar Kristen. Kalau enggak kuat. Kalau karena uang, kalau ini enggak kuat. Saya sudah pengalaman itu. Pengalaman. Lalu kita di Aceh, kita berikan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Saya lihat, tetapi bagi saya mereka harus kita jor-jori terus, harus kita bina terus. Jadi setiap hari Kamis saya ke sana. Untung saja ada teman kita yang baik, kebetulan memang ke sana. Jadi saya numpang jam 4, saya tunggu ya jam 4 pagi, kadang saya harus pergi ke situ untuk menghemat semua dana ini. Mereka butuh, mereka miskin. Afnita pernah ke sana. Mereka miskin, susah hidupnya. Adakah yang terbeban ke situ? Agak sulit. Karena itu yang tadi, barangkali kita belum mengerti. Yang lain-lain, beban pelayanan kita ini sangat banyak, ibu-ibu. Maka kalau ini diperbuat memang pantaslah. Apa yang bisa kita perbuat? Kadang bukan karena besarnya. Saya ingat itu 5 roti 2 ikan loh ibu-ibu. Bisa memberi 5.000 orang sekaligus. Saya melihat selalu begitu. Ketersediaan kita bukan karena besarnya. Didukunglah pelayanan ini. Seakan-akan ingin mengarahkan dana ibu-ibu. Kalau saya menseringkan ini, karena memang kita pun bertanggungjawabkan semua dana itu sekecil mungkin di sini. Lihatlah semua staf kita tidak begitu mewah kok. Saya sebagai ketua yayasan, sepeda motor saya pun sampai sekarang nggak ada. Bukan supaya aku mau kasih, jangan kasih sama saya, kasih sama yayasan ini saja. Saya hanya ingin memberi pandangan saja. Semua dana kita kelola dengan bertanggung jawab di sini. Saya hanya ingin mengatakan itu, bukan untuk kepentingan dan kekayaan siapapun. Jadi ibu-ibu, saya kira ini penting. Yang terakhir untuk hamba Tuhan, perlu kah? Mari kita lihat. 1 Timotius 5 ayat 17. 3 ya. Penutua-penutua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menggiring, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan ada ibu-ibu ya, jangan ada ibu-ibu kalau hamba Tuhan harus mengemis, jangan. Itu paling anti. Saya dengan ibu yang kata, pas berat. Ya, jadi seakan-akan, tapi Tuhan cukupkan. Jadi tidak usah dipikirkan lagi. 3 langsung masuk kuliah. Entah kenapa, selalu dapat kami yang paling besar UKT-nya. Dapat yang paling kecil kali ya. Iya kan? Kita susun dengan rapi, apa adanya. Rupanya ada mungkin permainan di situ. Berat ini. 3 harus 2 kos.
di luar kota kan, di Malang. Wah, kuliahnya. Enggak lah. Adakah saya cerita-cerita sama orang? Enggak perlu. Tapi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang tidak mampu, tidak bisa menjadi menyekolahkan anak-anaknya. Ibu-ibu masih marah, emang urusan saya itu. Iya, urusan ibu-ibu. Nanti Tuhan tuntut kepada kami. Ada yang enggak makan, iya. Ayo kami pun berlutut kami di rumah ini, Tuhan. Kami enggak mau cerita-cerita ini sama orang lah. Kami berdoa lah Tuhan. Dengan caranya memang, iya. Jadi saya mengatakan, ya diseringkanlah. Saya selalu mengajarkan di sini, jangan hamba-hamba Tuhan itu seperti pengemis. Sorry ya, harus ada juga lah harga diri kami sebagai hamba Tuhan. Mohon dimaklum. Enggak. Jadi bagaimana? Ya tanyalah. Orang nggak diceritakan kok, nggak diseringkan. Iya, hamba Tuhan masih sering-seringkan. Enggak lah, dari dulu kita kalau kata enggak, jangan. Supaya apa? Kita juga adalah hamba Tuhan. Bukan sombong itu, bukan. Tetapi Tuhan yang memelihara. Boleh ditanya. Nanti ditanya bukannya bisa kasih. 5 roti 2 ikan. Holano dorong. Tapi 50.000 nggak mau lihat. Nggak apa-apa. Kok angka saya beritakan? Nggak, hanya contoh saja. Perlukah? Ada yang saya tahu kesulitan di dalam menyekolahkan, dalam memberi makan anak-anaknya susah. Karena apa kita tidak pikirkan? Satu lagi contoh ini untuk hamba Tuhan ini ya. Ini sebagai terakhir. 3 ya. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku ini telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah yang benar. Paulus, aku tahan banting aku. Jadi kalau ada yang mengatakan, hamba Tuhan itu kan harus menderita. Iya. Iya. Tapi jangan ibu-ibu yang mengatakan, harus hamba Tuhan. Kami harus siap banting. Ya ada dana, bagaimana ini semua dana. Kalau ke sana bayangkan, 600.000 gak kemana setiap minggu. Baru kemana ini? Ada orang ke sana. Jam 4 harus siap banting. Saya harus pergi jam 4 ke arah Semalingkaran setiap Kamis. Saya agak berumur, ada pula saya. Jadi kalau dingin terus naik ini, tapi nggak apa-apa, sehat, semakin sehat saya ke sana. Nah, itu hanya salah satu contoh itu. Tak ada yang bisa merintangi hamba Tuhan, tidak ada. Tapi jangan itu datang dari ibu-ibu yang bukan misalnya tidak langsung. Memang hamba Tuhan itu harus menderita. Siapa bilang? Ya. Baik juga yang kamu lakukan, mengambil apa katanya? Kesulitanku itu. Jadi kalau hamba Tuhan tidak siap banting, tidak siap menderita, memang janganlah. Tapi jangan itu keluar jadi. Itu dari pihak hamba Tuhannya sama suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Suami yang mengatakan, dia Maya, istri harus tunduk kepada suami. Berantem. Harus istri yang mengatakan itu kepada diri. Aku harus tunduk kepada suami. Suami, hai suami, kamu harus mengasihi istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Lalu istri menuntut-nuntut. Lihat ini Pak ya, suami itu harus mengasihi istrinya. Berantem. Karena itu bukan ayat. Jadi ayat yang pertama, ayat 10 sampai 13 itu kami harus renungkan. Iya, harus tahan banting. Tidak memiliki apa-apa pun oke. Boleh naik pesawat oke. Naik kuda boleh. Naik truk oke. Jalan kaki kami boleh. Tanya itu orang-orang muda. Jalan kaki berkilo-kilometer. Oke, tidak ada mengeluh di situ. Orang naik truk, oke juga. Kadang kita dibawa hamba-hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan dijemput dengan mobil mewah. Oke juga. Jadi itulah hamba Tuhan. Tetapi orang-orang di Filipi itu dipuji oleh Paulus. Namun baik juga perbuatanmu. Lihat Paulus. Bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan.
Jadi cara menginvestasikannya kepada hamba Tuhan juga. Kepada ramlankah itu maksudku? Salah satu. Tapi bukan hanya ramlan, yang lain. Tidak usah harus ramlan yang berkhotbah ini. Supaya seperti jangan motivasinya untuk menarik diri. Oke ibu-ibu, bagaimana cara menginvestasikan? Ada 4 ya. Untuk dirimu, anak-anakmu, pelihara. Yang kedua untuk apa? Orang miskin. Yang ketiga untuk pelayanan. Yang keempat apa? Untuk hamba Tuhan. Uangku, uang Tuhan. Jangan menyimpan hartamu di dunia. Tetapi simpanlah di... Bagaimana cara menyimpannya? 4 itu. Ingat ibu-ibu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tidak ada yang tertutup.